Shalom saudara-saudaraku. Nas kita hari ini adalah dari Kejadian 26 ayat 13. Ishak di negeri orang Filistin ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Judul khotbah ini adalah ingin sukses dan diberkati, teladani Ishak. Ishak hidupnya nyaman terus, enak terus, tetapi tanpa greget. Jadi biasa-biasa saja. Bahkan Ishak 2 kali tidak peka dengan kehendak Tuhan. Pertama, ketika Ishak mau memberkati Esau sebagai anak sulung. Memang Esau anak sulung, tetapi Tuhan telah berfirman bahwa aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Mlayaki 1 ayat 3. Kedua, ketika kelaparan melanda, Ishak ini ingin pergi ke Mesir di ayat 2. Sehingga Tuhan harus berbicara, jangan pergi ke Mesir. Ishak perlu diproses, maka Tuhan pun memproses dan mengguncang Ishak. Pertama, Tuhan izinkan Ishak alami kekeringan parah sehingga Ishak miskin. Di ayat 13 diawali dengan kata dan orang itu menjadi kaya. Artinya sebelum menabur itu Ishak itu miskin. Loh kok bisa? Ishak itu ahli waris tunggal Abraham loh. Kejadian 25 ayat 5 mengatakan Abraham memberi segala harta miliknya kepada Ishak. Jadi Ishak itu ahli waris tunggal. Tetapi nyatanya Ishak itu miskin. Yang kedua, Ishak ketakutan dengan istrinya yang cantik. Dia takut dibunuh orang dan istrinya diambil. Ishak punya pikiran yang negatif. Yang ketiga, Ishak punya banyak ternak tetapi tidak punya air. Dia selalu sial di dalam mencari air. Tiap kali gali sumur direcoki orang Filistin dan dia kalah. Proses tidak dijelaskan secara rinci, tetapi Tuhan rubah hatinya Ishak. Pertama, pikiran Ishak dirubah menjadi positif terus, tidak takut lagi. Ishak hanya andalkan Tuhan saja, maka istrinya kembali, ada rekonsiliasi. Kedua, Ishak punya langkah iman yang luar biasa untuk mengatasi kemiskinannya. Dia menabur di masa kekeringan. Hasilnya dia diberkati dan jadi kaya raya. Ketiga, dia perintahkan untuk tetap mencari air, pasti dapat. Dia melakukan bagiannya dan biarlah Tuhan melakukan bagian Tuhan. Dia dapat air yang baik di Berseba. Ikuti proses Ishak, rubah pikiran selalu positif agar sesuai dengan maksud Tuhan dan lakukan bagian kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.